Podcasia, podcastnya Vokasia. Hai, halo semua sobat Vokasia dimanapun kalian berada. Kembali lagi ke segmen kita yang paling spesial yaitu Podcasia. Di sini bersama aku Caroline Kristiana dan juga udah ada teman kita. Halo Zahra Nabila. Oke, karena beberapa podcast ya ke belakang itu udah bahas banyak banget topik yang menarik. Nah, kali ini kita nggak mau kalah juga ya. Kita mau bahas yang lebih menarik dan lebih relatable lagi. Apa itu? Yaitu toxic relationship. Nah, di sini aku ditemenin sama Zara. Mungkin bisa dikenalin dulu nih kenapa aku mengajak Zara. Boleh perkenalan diri dulu. Oke, nama aku Zahra Nabila. Aku dari Padang dan di sini lagi magang. Aku dari Universitas Negeri Padang. Oke, jauh ya, Shay. Bener, jauh banget. Oke, nah tadi kan kamu bilang kayak kuliah di Padang. Itu kira-kira kamu tuh ambil jurusan apa sih? Aku kebetulan ngambil psikologi. Ya sebenarnya aku tahu sih guys, dia ambil psikologi karena itu alasan utama aku mengajak Zahra untuk membahas topik kita hari ini, yaitu toxic relationship tadi. Karena dekat banget ya itu pasti hubungannya dengan psikologi. Nah, tapi sebelum masuk ke toxic relationship lebih dalam, aku pengen tahu kenapa sih kamu tuh akhirnya memutuskan untuk ambil jurusan psikologi? Oh gitu. Aku sebenarnya dilatar belakangi oleh orang tua. Jadi orang tua aku tuh kebetulan ayah tuh suka baca-baca tentang perilaku manusia, tentang pokoknya postur tubuh gitu. Ayahku juga suka di bidang psikologi. Nah, kebetulan konsultasi deh sama ayah. Akhirnya SMP, SMA pengen ngambil psikologi. Dan kayaknya itu dosen psikologi ya kan. Gak tau lah mau sekarang tuh mau dosen atau gimana. Cuman pas SMA tuh sampai SMA tuh udah memantapkan ya udah ambil psikologi karena kayaknya asik deh. Oke, berarti itu bukan cuma kayak baru tahu, tapi emang udah dari lama ya ikutin ayah kamu untuk ambil di psikologi. Wah, keren sih. Berarti kamu kalau susah tugasnya bisa nanya ayah kamu dong. Iya, biasanya kayak bedah kasus gitu kan diskusinya bareng ayah. Wah, ini dosen UNT hati-hati ya berarti. Jangan Zahra nih suka berkonsultasi dan dijokiin sama ayahnya. Oh enggak ya, enggak bercanda aja. Oke, nah ini yang menarik juga sih. Aku sebenarnya dulu tuh ya tertarik banget ngelihat jurusan psikologi karena kan psikologi itu tuh menarik banget yang dibahas itu tentang perilaku manusia. Sedangkan kita tahu banget kalau manusia itu kan makhluk sosial ya, jadi bakal susah untuk dipelajari karena nggak ada yang sama persis gitu. Nah, aku pengen nanya gitu, kira-kira ada gak sih yang ngebedain kamu sendiri gitu dalam memandang fenomena sosial waktu kamu masih awam yang belum tahu banget tentang psikologi, atau ketika kamu udah benar-benar terjun langsung di jurusan psikologi itu sendiri? Oke. Jadi waktu sebelum ngambil psikologi itu kan misal kayak ada masalah gitu tuh langsung to the point atau langsung kayak kenapa sih gini gitu, why gitu kayak kan. Ternyata pas waktu kuliah di psikologi, aku tuh kayak mikir, oh ternyata begini ya, oh ternyata ada alasannya ya. Lebih kayak kritis gitu loh. Oh lebih iya sih. Kayak nganalisisnya tuh lebih mudah gitu. Mungkin karena pas awal-awal masuk psikologi tuh dosen-dosen, terima kasih dosen UNP yang iya maksudnya kasus-kasus gitu kan. Jadi dia ngasih kasus, jadi dia analisis gitu. Oke, jadi mungkin karena kan basicnya kamu udah sering baca ya, tapi ketika kamu masuk ke psikologi lagi dibekali dengan ilmu yang cukup, lebih ngeboost lagi, jadi analisisnya juga lebih mudah dan lebih tajam. Oke, itu menarik banget sih karena kayaknya ini relate juga sih ke mahasiswa ya. Ketika kita peralihan dari SMA masuk ke kuliah gitu, waktu SMA mungkin analisis kita masih kurang dalam, tapi begitu kuliah karena udah banyak research juga, jadi pasti lebih apa ya, argumennya kayak lebih matang dan masuk akal gitu ya, kayak lebih kritis gitu kan, nggak halusinasi gitu. Oke, nah ini nyambung lagi ya tadi. Ada gak sih kayak kepercayaan kamu yang mungkin kepercayaan mainstream yang dipercaya juga sama masyarakat luas gitu, tapi ketika kamu masuk ke psikologi itu tuh dipatahin gitu, kayak oh ternyata nggak kayak gini loh, itu kira-kira apa sih? Mungkin kayak lebih ke lingkungan. Misalkan di Padang tuh kan ada adat-adat gitu kan. Nah ternyata itu ada yang adat nih emang berdasarkan kayak lingkungan atau tradisinya gitu. Sedangkan di psikologi itu bisa dipatahkan. Nah, bukan kayak gitu loh. Nah, misal kayak pernikahan gitu. Oh, ya. Kalau di ya, pernikahan ya. Di Padang tuh anak perempuan tuh bisa kayak
ayolah cepat-cepat nikah tanpa adanya persiapannya matang, kayak nikahnya tuh belum cukup umur atau gimana. Tapi sekarang mungkin udah mulai maju sih pemikirannya. Nah dulu tuh begitu, kalau misalnya udah tamat SMA tuh udah nggak usah kuliah atau gimana. Cukup gitu. nikah aja langsung gitu ya. ya. Gitu. Jadi kan sebenarnya di psikologi bisa dipatahkan karena belum ada kematangan umur untuk menikah. Kayak emang menikah muda itu solusi yang menarik, tapi gimana ya? Kalau belum siap jangan dicoba-coba. Ya nanti ujung-ujungnya toxic relationship yang bakal bener. kita kupas Iya. hari ini. Nah, aku pengen nanya juga sih, karena psikologi itu tadi ya balik lagi kayak tadi kamu juga bilang kan banyak kayak yang pas kamu masuk itu baru tahu ya ternyata nggak kayak gini gitu. Kira-kira stereotip apa sih yang didapetin sama anak-anak psikologi gitu? Ilmu baru sih. Maksudnya kayak lebih aware sama lingkungan. Lebih kayak peka gitu loh. Jadi gimana ya? Maksudnya tuh kayak kami tuh, misalkan teman-teman aku tuh lebih mudah diajak diskusi mengenai masalah-masalah hidup gitu. Jadi kayak mudah menganalisis sesuatu, tapi berdasarkan teori. Oke, karena stereotip yang aku lihat-lihat juga nih ketika aku mengulik di Twitter ya, sumber informasi kita dari Twitter, itu tuh kayak suka banget orang-orang awam ya, atau mungkin yang kurang familiar dengan psikologi itu menganggap anak-anak psikologi itu tuh bisa baca pikiran orang, waduh, terus bisa baca masa lalu bisa tahu orang itu bohong atau enggak gitu. Itu bener gak? Itu sering ditanyakan loh, maksud tuh kayak misal nih aku lagi ke tempat keluarga gitu, jurusan apa? Psikologi. Oh, bisa baca pikiran ibu gini-gini. Kayak nggak bisa Bu, maksudnya tuh ada ilmunya. Cuman kalau sebenarnya di psikologi tuh bukan membaca pikiran orang, tapi kita mempelajari perilaku. Namanya psikologi kan, jadi mempelajari perilaku manusia, gimana manusia tersebut perkembangannya gimana, kepribadiannya apa, atau abnormalnya gimana gitu. Jadi nggak yang kamu bisa ya lihat orang ini. Tapi kalau udah mahir, ada tuh salah satu dosen, dia udah mahir dari tulisan aja tuh udah bisa nebak gini loh ternyata. Oke, gitu. Berarti terpatahkan bahwa mahasiswa psikologi itu dukun, itu bukan ya, beda ya, beda aliran mungkin ya. Oke, tapi aku pernah dengar juga sih bahwa HR itu biasanya kalau misalkan ada pelamar yang pakai surat gitu ya, surat lamarannya ditulis tangan, itu bisa dibaca gitu. Kadang aku pernah lihat juga tuh tesnya kayak berseliweran di internet, tulisan kita tuh miring ke kiri, ke kanan, atau lurus kayak gitu. Jadi ternyata itu emang ada sih pembelajarannya udah emang ada, kayak itu tuh sama kayak menganalisis kali ya, kayak jadi orang-orang yang udah ahli di bidangnya kayak HR itu kan udah ada pembelajarannya nantinya, jadi mereka menerapkan ilmu-ilmu gitu. Tapi kayaknya nggak semua deh, tapi kalau misalnya udah ahli banget nih, kita cara nulis aja mungkin udah dibacanya, dia begini gitu. Oke, itu keren sih, bener-bener ahli, keren. Karena emang udah ada ilmunya ya, bukan asal nebak bukan, aja. Emang udah ada bukunya, udah ada teorinya gitu. Iya, kadang kan ada yang cocok logi gitu, nih tulisannya nih jelek nih. Gak bisa masuk perusahaan. Kayaknya acak-acakan banget hidupnya kan nggak gitu ya. Bisa jadi tulisannya jelek itu karena keburu-buru nulisnya, itu kan bisa kayak gitu juga. Benar. Oke, itu cukup mind blowing sih buat aku. Nah, ada lagi nih yang menurut aku cukup menarik juga, karena aku sempat baca suatu artikel di internet bahwa yang terkenal nih kayak misalkan sebutan-sebutan kayak toxic relationship yang tadi kita pengen bahas juga, terus ada juga love bombing, gaslighting, toxic positivity, itu tuh sebenarnya belum masuk ke psikologi yang kayak literally dibahas dengan kosakata tersebut gitu ya. Kayak misalkan toxic relationship itu sebenarnya di psikologi itu codependent relationship. Nah, itu gimana tuh? Boleh dijelasin dikit ya? Sebenarnya untuk kalau aku di belajar gitu, toxic relationship tuh kami masuknya ke matkul, nggak semua univ ya, tapi waktu aku belajar di Malang itu masuk ke psikologi positif. Nah, sebenarnya itu pembagian dari tolak belakang dari psikologi positif itu, kayak misalnya loneliness, kayak nggak happy atau gimana. Nah, jadi si toxic ini itu udah kayak pembagian dari jurusan itu gitu, pembagian dari mata kuliah itu.
kayak poin-poinnya gitu. Oh, oke. Tapi fenomena toxic relationship ini kan udah banyak Iya, banget nih banyak. dibahas ya. Apakah itu memungkinkan dijadikan mata kuliah tersendiri gitu? Mau. Bisa jadi. Ya. Tapi kalau misalnya untuk hanya khusus itu aja kayaknya belum. Tapi mungkin bisa jadi ada salah satu dosen mengajukan, mungkin bisa. Tapi kalau salah satunya, Aduh, ini maaf ya, ada yang main Mobile Legends nih. Maaf. jadi ada Oke. salah satunya kalau misalnya terfokus ke situ nggak mungkin ada yang mau mencetuskan. Tapi sejauh ini yang untuk khusus toxic relationship tuh belum ada. Paling dimasukin ke matkul-matkul yang berkaitan sama hal tersebut. Oh, berarti bahaya nih ya kalau misalkan jumlah yang mengalami toxic relationship itu bertambah, Satu bisa kelas. jadi ya, bisa jadi masuk jadi Benar, mata benar. kuliah tersendiri. Oke, Benar. itu jangan sampai nih. Tapi dari tadi kita udah bahas tentang awalan-awalan toxic relationship. Nah, boleh dong dijelasin dari sisi kamu nih, toxic relationship tuh apa sih? Dari yang aku baca, jurnal-jurnal yang aku baca itu toxic relationship sebenarnya kayak itu tuh hubungan yang tidak sehat yang bikin kita tuh jadi merasa kita nggak sehat, nggak diterima sama lingkungan atau sampai dikekang. Nah, jadi hal-hal tersebutlah yang bisa dikatakan toxic relationship dalam hubungan. Bisa jadi kamu menerima kekerasan fisik atau kekerasan verbal sampai kamu nggak bisa berkembang. Nah, itu mungkin udah termasuk ke toxic relationship. Oke, jadi basicnya itu ketika kita ngerasa kita udah nggak berkembang nggak aja, itu udah masuk ke toxic Iya. relationship. Nah, bentuknya itu bisa jadi kayak dari verbal, Kekerasan kekerasan. fisik, iya benar. kayak, dan itu pasti kepikiran juga ya, masuknya ya, kayak kita jadi pusing gitu, kayak aduh kenapa sih hidup gue gini banget gitu. bener. Oke. Nah, tapi tadi ya kan ada ada perbedaan penggunaan bahasa gitu, ada toxic relationship, ada codependent relationship. Nah, itu ada perbedaan nggak di antara keduanya atau emang sinonim aja? Maksudnya dari salah satu penelitian, kalau nggak salah itu pokoknya penelitian tahun 2021. Nah, itu sebenarnya hal yang sama, cuman di orang awam itu kan udah terkenalnya toxic relationship gitu. Berarti toxic dan hal-hal jahat lah di dalam pikiran gitu kan. Sedangkan di teorinya itu ada kayak jadinya tuh semacam sinonim barangkali ya, kayak bullying, sama cenderung lebih ke mengganggu orang gitu-gitulah. Oke, jadi sebenarnya secara pemahaman tuh mirip lah ya, bisa dibilang 11-12 kayak gitu. Oke, itu berarti termasuk juga kayak ke love bombing, gaslighting, Iya, benar. toxic positivity gitu Soalnya ya. udah banyak ya Iya, nama-namanya. banyak soalnya, jadi banyak banget turunannya gitu. Bener. Termasuk kayak kadang tuh aku lihat di TikTok nih suka komen, aduh red flag banget ya gitu. Aduh. Iya benar, siapa tuh sering red flag. Itu sebenarnya kayak mungkin bahasa gaulnya kali ya, cuman nggak tahu lah, udah diteliti red flag tuh apa atau apa, belum sampai di situ sih ilmu aku. Nanti mungkin Zahra setelah lulus ya yang neliti Amin. ya, amin. Oke. Nah, toxic relationship sendiri kalau dari pandangan awam aku itu tuh ternyata nggak cuma dari hubungan antara suami istri atau pacaran aja gitu ya, tapi ada juga toxic parenting juga, itu termasuk ke toxic relationship. Nah, mungkin bisa dijelasin. Sebenarnya macam-macam toxic relationship itu banyak. Misalnya dari orang tua, dari lingkungan, dari pokoknya yang berhubungan dengan diri kita. Jadi waktu kamu lahir aja mungkin orang tua, bukan menyalahkan orang tua ya, tapi kalau misalnya belum tepat parentingnya dan malah menyakiti anak. Sekarang kan udah banyak tuh kekerasan anak. Ada yang baru ya, kasus pembunuhan baru seorang anak yang ayahnya pengen anaknya masuk surga. Aduh, ya, itu itu serem banget benar-benar sih. kayak itu semacam toxic parenting barangkali, karena udah memikirkan kalau anaknya mati, bapaknya masuk surga gitu. Dia kan hanya mementingkan diri sendiri. Itu bermula dari pikiran doang bisa sampai kriminal ngebunuh gitu ya. Wah, itu bahaya banget emang kekuatan Sebenarnya, pikiran gitu ya. Manusia itu dipengaruhi alam bawah sadar sih. Oke, itu benar. Setuju. Oke. Nah, berarti kalau aku bisa bayangin gitu ya, toxic relationship itu berarti bisa terjadi sama siapapun. Dan dalam bentuk hubungan apapun, baik itu ke keluarga atau misalkan ke orang tua, ke anak, ataupun juga antar teman kali ya, karena kan kadang suka ada tuh yang jalan-jalan, gitu kan. tapi nggak diajak sendirian. Circle-nya tiba-tiba posting nih di mana, tapi nggak ada. Kok nggak ngajak gitu kan? Iya, aduh itu sakit sih. Iya, bener. Sakit tapi nggak berdarah itu.
Oke, terus tadi kamu sempat bilang juga ya, berarti kayak toxic parenting pun bisa ngebuat anak itu ketika besar jadi ngikut Jadi kayak gitu ikut, juga. jadi ada penelitian nih, di mana perkembangan anak tuh kan dipengaruhi oleh orang tua. Dia tuh melihat, menilai dan meniru. Jadi anak-anak itu bakal melihat apa yang dia lihat waktu kecil, terus menirulah. Misalkan kalau aku nih, misal dari kecil tuh udah mama aku nyapu rumah. Nah, kita juga ikut dong, misalnya nyapu rumah gitu-gitu, karena udah secara tidak sadar itu udah menjadi kepribadian kita begitu, karakter kita sendiri. Gitu sih. Oke, berarti itu emang kadang orang tua tuh suka marah gitu. Kenapa sih ini gue punya anak kayak gini-gini Nah, gini? kalau nggak sadar tuh kadang, iya benar. Kadang misal nih di keluarga ada yang kasar gitu kan, emang nggak sadar itu pengaruh dia sendiri gitu. Makanya persiapan sebelum nikah tuh mungkin Penting ya. penting banget. Kayak karena aku juga baca gitu katanya kalau misalkan persiapan itu mungkin pernikahan persiapan bisa 1-2 tahun beres gitu, tapi ketika kita memutuskan untuk menjadi orang tua itu adalah pelajaran seumur hidup yang nggak akan ada habisnya gitu ya. Aku sih sebenarnya belum menikah, belum punya anak juga, tapi menurut aku belum. ya siapa tahu ya, Zara diem-diem kan nggak tahu. Oke, tapi emang itu suatu hal yang kalimat simple, sederhana, tapi menurut aku tuh maknanya dalam banget gitu. Karena kalau misalkan orang tua itu nggak siap untuk melahirkan buah hati mereka ke dunia ini, nggak siap untuk bertanggung jawab sama hal tersebut, itu sakit banget buat anak ya. Karena kan anak itu nggak minta dilahirin, bener gak sih? Dan kita yang memilih untuk melahirkan atau tidak. iya, dan kadang tuh anak suka dijadikan investasi sama benar. orang tuanya. Itu juga mengacu ke toxic relationship ya. Oke, nah gimana sih cara mencegah hal tersebut? Mungkin dari sisi orang tua kan kita tahu ya harus siap dulu gitu. Jadi aku tuh ada suka salah satu parenting dari Nikita Willy, maaf ya. Jadi Nikita Willy tuh dia sebelum memilih untuk punya anak, dia belajar banyak tentang parenting, bagaimana perkembangan anak, gimana kontrol emosi, tentang sampai dia mungkin konsultasi ya sama dokter luar negeri buat supaya tidak ada terjadinya baby blues. Nah, di situ tuh benar-benar persiapan yang matang baru akhirnya punya anak gitu. Jadi prinsipnya itu bukan nggak mau menikah muda, tapi persiapkanlah apa yang harus dipersiapkan gitu. Biar kita dengan anak kita terjalin keharmonisan, kenyamanan. Sebenarnya kalau misalnya toksik itu kan larinya nggak nyaman ya. Jadi anak pun nggak nyaman, orang tua juga nggak nyaman gitu. Iya, kalau Nikita Willy itu aku sempat lihat juga ya di YouTube dan di TikTok, itu tentang kayak sleep training juga gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong kita udah bahas Nikita Willy, aku pengen tanya tanggapan kamu gimana sih terkait mungkin di TikTok tuh ada beberapa public figure yang sering nge-share cara parenting mereka kayak gitu. Adakah yang menurut kamu kontroversial atau itu emang bagus banget atau gimana? Mungkin ada beberapa dari konten kreator itu yang memang dia ngambil dari sebuah buku, dari teori-teori terdahulu mengenai anak gitu kan. Jadi aku lihat, yang aku ikuti ya, yang itu benar-benar dia belajar sebelum nge-share itu, belajar. Dan tanggapan aku adalah berterima kasih banyak kepada konten kreator tersebut, karena kalian membuka wawasan untuk orang tua, untuk kami yang belum menikah dan akan menikah gitu kan. Jadi benar-benar oh ternyata gini ya konsepnya, oh ternyata ada yang dipersiapkan ya, ini loh penting buat anak gitu. So kan anak titipan dari Tuhan ya kan, jadi perlu persiapan yang mantap untuk menjaganya. Oke, jadi lagi-lagi sebenarnya mencegahnya itu ya dari persiapan tersebut, karena itu benar-benar mungkin karena dari bayi kali ya, itu kepribadian itu dibentuk. Karena yang aku tahu juga nih, mungkin bisa ditambahkan atau dibetulin ya Zara, kayak setiap manusia itu tuh mirip kayak gunung es, di mana terdiri atau dibagi dua gitu loh. Ada 25% di atas, di pucuknya, itu yang kita lihat sekarang, kepribadian kita sekarang, dan ada 75% di mana itu adalah alam bawah sadar kita yang kita tuh nggak sadar gitu, dari kita di kandungan sampai kita sekarang gitu. Jadi kadang kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba meledak gitu, padahal kelihatannya nggak kenapa-napa, itu mungkin alam bawah sadarnya. Benar nggak? Coba boleh dijelaskan. Jadi teorinya ada sebuah teori yang mengatakan bahwa kita tuh dipengaruhi oleh alam bawah sadar.
Nah, di mana nanti kan ada ID, ego, super ego gitu. Jadi diri kita itu kebanyakan akan dikontrol oleh alam bawah sadar kita, mau tidak mau itu emang benar gitu. Kayak yang di luar nih hanya 25%, yang di dalam 75%. Makanya orang kalau misalnya ngasih nasihat atau apa, jadi hati ke hati itu. Jadi yang dicari itu adalah alam bawah sadarnya gitu. Itu disclaimer dulu ya, itu menurut pandangan aku yang aku baca sebuah teori, karena aku belum lulus sarjana psikologi juga, jadi baru belajar. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi nantinya. Dikoreksi di kolom komen ya. Ntar. Oke, tapi itu menarik banget sih, tapi jangan sampai disalahgunain ya Sobat Vokasi ya. Nanti tiba-tiba kita tantrum atau marah terus oh enggak, aku nggak sadar itu alam bawah sadar aku. Enggak juga itu ya. Oke, itu menarik banget sih. Nah, tadi kita udah soal mencegah dan juga kita udah paham nih bahwa pada dasarnya ketika itu mengarah ke toxic relationship itu nggak cuma satu orang ya berarti ya. Berarti itu ada hubungannya dengan orang lain dan itu dari kita masih kecil banget. Makanya butuh persiapan. Nah, yang mungkin aku pengen tanya itu aku penasaran banget. Mungkin buat teman-teman juga yang relatable juga buat hal ini. Kayak gimana sih kalau misalkan kita udah bukan mau mencegah nih, kita emang udah terlibat atau di dalam toxic relationship itu sendiri. Gimana tuh caranya menyelesaikannya gitu? Jadi, ini menurut pandangan aku ya. Aku dulu pernah juga, jangan menganggap psikologi baik-baik aja ya. Jadi, aku juga pernah terkekang di dalam toxic relationship itu. Emang benar-benar nggak baik banget buat diri, karena kita kan merasa galau-galau mulu, ini kenapa ya dia gini. Nah, sebenarnya hal toxic relationship itu mempengaruhi pikiran kita, karena itu akan menjerat pikiran kita di hanya itu aja tanpa ada perkembangan yang baik gitu. Jadi nge-stuck kali ya. Jadi yang baik itu mungkin kalau udah benar-benar nggak bisa diperbaiki, nggak bisa dikomunikasikan, tarik diri dari sana, keluar dari zona itu. Oke, tapi aku jadi balik lagi sih, aku penasaran kenapa sih selain dari mungkin kayak sifat dari kecil mungkin ya, turunan ngelihat dari orang sekitar atau keluarga dan lingkungan, itu ada apa lagi sih yang khususnya nih untuk di pacaran gitu ya, karena kan mungkin kita mikirnya gampang gitu, orang awam tuh bisa mikirnya ya lah cuma pacaran doang tinggal putus aja gitu, kayak judul YouTube kita jadi kan putus atau terus gitu ya. Itu kenapa gitu, apa karena ketergantungan mungkin atau gimana? Iya benar, karena mungkin nggak mungkin sih, ada beberapa aspek. Kadang seseorang tuh karena kesepian, dia butuh orang tersebut dan hanya orang tersebut yang ada di dunia ini. Itu bayangan dia ya, bayangan si seseorang korban toxic relationship ini. Nah, jadi mereka mikirnya tuh kayak ya aku hanya ada dia, dunia aku dia gitu ini. Jadi ketergantungan atas dirinya kepada orang lain gitu. Oke, jadi cintailah diri kamu sendiri dulu. Aduh, itu benar banget. Karena kalau kita aja nggak bisa mencintai diri kita sendiri, gimana kita mau membagi cinta kita untuk orang lain gitu ya. Jadi, please sebelum kalian masuk ke hubungan yang lebih lanjut, baik itu pacaran atau nikah gitu, itu kalian harus memaafkan diri sendiri dulu, cintai diri sendiri dulu, betul ya. Benar. Udah di ini ya, udah di endorse juga nih sama Zahra. Oke. Gitu. Nah, menurut kamu, mungkin gak sih kayak misalkan nih ketika kita harus keluar dari hubungan toxic relationship, kan itu berarti sama aja kayak kita harus meng-cut off orang tersebut. Nah, gimana kalau misalkan orang yang toxic ini tuh keluarga kita sendiri, kan gak mungkin tuh main cut off aja langsung. Iya benar. Sebenarnya kan kita butuh komunikasi gak sih? Kalau misalnya itu udah di dalam tahap-tahap yang nggak bisa keluar dari sana, coba deh komunikasikan, ungkapkan isi hati bahwa ini salah loh, ini aku nggak terima, maksudnya itu dalam konteks yang emang nggak bisa diri kita jadi sakit gitu. Jadi komunikasikan kepada keluarga, atau kalau bisa dulu jauhkan dulu, tapi jangan memutus tali persaudaraan, tali keluarga. Cuman istirahatkan diri dari mereka dulu gitu. Kalau aku sih, kalau misalnya di posisi di sana ya, prinsip kayak itu bahasa gaulnya healing lah ya. Healing, benar. Cuman kalau misalnya butuh tempat banget, mungkin bisa kasih ke ahlinya. Jadi
kami juga aku pernah magang. Jadi ibu dosen psikolog ini bilang kalau misalnya memang butuh banget pendamping itu nggak apa-apa bawa keluarga ke pendamping yang lebih ahli, bukan karena mereka ngerasa sakit, enggak, cuman karena merasa butuh akan pendamping tersebut, butuh solusi dari si ahlinya gitu. Oke, itu benar sih, karena mungkin ya yang bikin sulit untuk membawa keluarga besar ke psikolog itu karena ada pandangan, Iya, waduh gue pandangan. nggak mau nih dinilai sakit, Iya, atau mungkin benar. malu sama tetangga, Benar. atau kayak gimana Ih, gitu ya. dia masuk psikolog, ngapain dia ke psikolog gitu kan. Karena enggak, aku juga mahasiswa psikologi, juga konsultasi ke psikolog. Iya, Benar ya, benar. Ini biar kita kan sebenarnya kepekaan kita diuji ya kan, simpati, kepekaan diri kita. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan keluh kesah, misal nih Caroline cerita ke aku, ke bawah kan, jadi kayak gimana ya tameng kita tuh untuk biar gak ke bawah-bawah ke diri gitu loh. Oke, berarti terjawab pertanyaan aku selama ini, kemana psikolog pergi gitu ya, Iya. untuk berobat Biasanya, juga gitu, benar. misalkan kayak ada konsultasi, itu kemana sih? Ternyata ke other psikolog juga Iya, ya, psikolog psycholog juga, atau kalau misalnya ada pasangan ya yang menerima apa adanya, Waduh. yang menenangkan hati. Jadi pasangan itu makanya pasangan itu adalah tempat ternyaman, carilah tempat ternyaman yang bisa menerima kita gitu. Apakah itu membuat anak-anak psikolog itu punya pacar semua? Anak-anak Enggak. psikologi? Nggak tahu ya, tapi kebanyakan kami malah bukan trust issue sih. Dari diri aku sendiri tuh mungkin agak susah juga menjawabnya, karena kami tuh saling diskusinya tuh jadi permasalahan ini, permasalahan itu. Jadi kayak memecahkan sama-sama. Cuman kalau untuk hubungan mungkin beberapa ada yang pacaran, ada yang enggak. Tergantung prinsip mereka masing-masing sih. Tergantung orangnya Ya, tergantung orangnya, Oke, bener. Aku tapi nggak kebayang sih kalau pacaran sama anak psikologi itu bakal gimana Ini gitu. coba deh tanya ke pacar aku, coba tanya deh. Waduh, jadi ya maaf banget ya sobat Vokasia, Zaranya udah punya pacar ternyata. Oke, kita lanjut nih ya tentang toxic relationship yang aku notice itu kan semakin banyak ya, kayak di media sosial kayak Instagram gitu-gitu tuh udah banyak yang nge-build awareness tentang toxic relationship itu, kayak harus keluar dari sana secepat mungkin dan kayak lainnya. campaign gitu ya. Iya, campaign-nya itu tuh udah marak banget. Kayaknya sejak aku SMP mungkin tahun 2016-an itu udah tiba-tiba rame banget tuh tentang toxic mental relationship, health ya gitu. mental health kayak gitu-gitu. Yang aku notice itu di Twitter ya terutama, itu banyak banget yang akhirnya memanfaatkan awareness tersebut untuk speak up tentang masalah yang mereka hadapi. Nah, dari sisi kamu tuh gimana? Bagus dong. Oh ya, bagus ya. Ya maksudnya kalau udah di tahap kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu udah jadi korban kekerasan, apalagi kan itu sulit banget ya untuk misal kalau di posisi cewek, aku pernah lihat itu sampai nggak diterima polisi karena si ceweknya ini ngerasa ya karena kamu mau pacaran sama dia gini. Padahal kalau udah di tahap kekerasan itu kan butuh banget dilindungi ya kan. Tapi di negara kita mungkin sangat kurang dulunya untuk perhatian mental health gitu. Itu hal yang penting banget sih ya, padahal karena Speak up gitu. yang aku cukup syukuri adalah ketika aku di kampusku tuh udah mulai banyak kayak misalkan aturan-aturan tentang misalkan kekerasan seksual antar mahasiswa, terus juga tentang kayak mental health kita, itu tuh bener-bener dilihat juga gitu loh. Jadi bukan cuma sebagai indikator yang dilewatin gitu aja gitu, tapi ada mungkin yang kurang itu implementasinya kali ya, lebih dalam lagi tuh gimana sih, karena mental health itu kan bukan karena toxic relationship juga ya, Banyak. bisa aja karena tugas Bully. dari kuliah gitu kan, bisa Bully, juga gitu kan. iya benar. Gitu. Oke, tapi yang aku tangkap di beberapa fenomena orang-orang speak up di Twitter itu ada beberapa yang menyalahgunakan. Jadi menyalahgunakan platform dan attention yang didapetin gitu. Kayak misalkan dia speak up tapi ternyata fakta itu diputar balikin. Padahal itu bahaya banget ya, karena kan merusak nama baik seseorang dan instansi juga gitu. Nah, itu menurut kamu gimana? Kamu ada tanggapan terkait hal itu? Jadi kan ada, mungkin bagus ya untuk menaikkan memviralkan sesuatu yang terjadi. Cuman ada yang
self diagnosis gitu. Kan sebenarnya untuk diagnosis kita tuh sakit atau enggak itu kan butuh ahli gitu, butuh asesmen, butuh mengulik dari belakang gitu. Nggak bisa yang langsung ternyata gue bipolar, ternyata gini. Karena kan itu emang benar-benar tidak diperbolehkan sebelum adanya asesmen dan keterangan dari si ahli gitu. Oke, benar. Menarik juga sih, karena itu benar-benar kayak aku tuh lihat beberapa fenomena di Twitter itu emang benar-benar yang dia kayak dapat banget attention dari netizen, karena kan netizen tuh langsung cepet banget ya kayak api nyamber gitu, langsung dibully nih orang-orang yang dianggap sebagai pelaku, tapi ternyata setelah dilihat lagi ternyata pelakunya tuh nggak salah, dan itu kan jadi beban moral juga ya. Oke, itu sedih juga sih. Nah, mungkin kita belum sampai di akhir banget sih, tapi aku tuh sempat, dan Zara juga buka question box, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu dari Sobat Vokasia. Nah, mungkin salah satunya udah aku rangkum. Bener gak sih toxic relationship itu tuh buat kita susah pisah alias nagih gitu? Nagih. Bukan, mungkin susah pisahnya karena ya tadi yang ketergantungan sama pasangan gitu. Mungkin kamu sudah terlalu dalam bercerita kehidupan kamu gimana, apa-apanya sama dia, jadi dia tuh benar-benar menganggap dunianya milik dia, walaupun sejahat-jahatnya pasangan gitu. Kalau yang namanya cinta sayang pasti dimaafkan, pasti banget dimaafkan. Tapi kalau benar-benar ada kesadaran logika, nah untuk speak up, jadi bisa sih keluar dari sana. Yang tergantung diri kita sendiri. Balik lagi, diri kita tuh menganggap itu udah jahat banget atau udah dalam banget sih toksiknya gimana gitu. Kalau misalnya masih fine-fine aja melanjutkan sih nggak apa-apa ya kan. Waduh, tapi kasihan di mental sih dan diri. Ini mungkin ada kaitannya juga ya, karena aku ngeliat beberapa yang akhirnya bertahan memutuskan untuk terus itu karena udah pacarnya tuh lama, kayak misalkan udah belasan tahun atau udah hampir menyentuh satu dasawarsa kayak gitu. Jadi kayak nggak nikah. Jadi kayak akhirnya kayak udah sayang nih hubungannya gitu. Nah, itu kadang kan pemikiran masing-masing, balik lagi ke pemikiran kita tujuan punya hubungan tuh apa. Nah, kayak sebelumnya kalau mau punya hubungan tuh tentukan tujuan, komitmen dulu, apa tujuan kalian berhubungan. Kalau hanya sekedar teman sayang gitu kayak ya udahlah, mungkin itu cinta monyet ya. Tapi kalau untuk seumuran kita, kalau menurut aku ya, pemikiran aku tuh butuh tujuan yang jelas dulu gak sih. Kamu harus ngapain gitu, biar sama-sama nyaman dan gak ada ngerasa saling menyakiti gitu. Oke, karena toxic relationship itu mungkin bisa manipulatif banget ya. Iya, benar. Pasangan yang manipulatif itu udah ciri-ciri dari toxic. Jadi kayak di satu sisi tuh bisa diangkat banget, berasa itu kayak gue orang paling spesial, tapi di satu sisi lain bisa bonyok gitu. Tapi kan masa bonyok lagi sih, kan jangan dijadiin hobi gitu buat jadi bonyok tuh. Narsistik sih namanya, narsistik. Oke, tapi ini lucu juga sih. Kenapa? Karena toxic relationship tuh dianggap nagih, mungkin karena mirip-mirip ya, aku nggak tahu sih ini relevan atau enggak, tapi kadang kan ada orang yang nyari pacar tuh yang tampangnya agak bad boy gitu ya, karena kalau terlalu baik nanti putus, bilangnya kamu terlalu baik buat aku gitu kan. Itu serem juga ya. Jadi mendingan cari pacar atau pasangan itu yang normal sih. Normal, makanya yang tahu deh, yang punya prinsip zaman menerima apa adanya. Bukan menerima apa adanya, tapi yang melakukan terbaik dan menghargai kita sebagai pasangan. Penting. Kayak berarti kayak campersnya kayak berarti kayak sekali kita udah ngelihat pasangan kita itu ternyata punya habit yang buruk, kayak misalkan mukul atau apa, itu lebih baik sih keluar dari zona itu. Karena ke rumah tangga, masuk lagi ya, ke rumah tangga yang berdasarkan kekerasan pun nggak akan bertahan lama, kan kita tuh butuh kenyamanan untuk tempat tinggal, untuk berpulang. Kalau pulang aja nggak nyaman, di mana rumahnya? Gitu. Kayak sebelum cintanya semakin dalam, dalam, bertumbuh semakin tinggi, ya udah. Mendingan diudahin dulu aja gitu.
Oke, nah itu menarik banget. Ada lagi nih pertanyaan dari our netizen, itu parameter toxic relationship tuh kayak apa sih? Apakah ada parameternya? Karena misalkan kita low effort gitu, kayak misalkan pasangan kita yang lebih banyak berusaha, apakah itu termasuk ke toxic relationship? Sebenarnya itu pemikiran masing-masing untuk no effort dan bereffort gitu kan. Misal dia tuh ngerasa udah effort nih untuk memberikan kasih sayang kamu, perhatian gini-gini, effort ngasih waktu, tapi di kamunya kayak ih kenapa sih dia cuek banget gini-gini. Itu menurut aku sih mindsetnya diubah, karena mungkin pribadi orang tuh beda-beda. Karena pribadi orang yang beda-beda itu menimbulkan perilaku juga yang berbeda-beda ya kan. Kayak misal dia cuek, mungkin ada satu sisi yang dia mungkin ini loh yang bisa aku kasih. Bagi dia tuh effort dia, bagi kamu tuh mungkin belum effortnya. Nah mungkin bisa saling mengerti, saling memahami deh. Dikomunikasiin, dikomunikasiin. gitu ya. Luapkan dan komunikasikan. Jadi saling komunikasi biar awet ya. Benar. Itu menarik sih, karena komunikasi itu kan kuncinya Iya, gitu. benar. Gimana Kunci tuh dari cara hubungan. komunikasi itu tuh yang sehat gitu, supaya apa yang kita keluarkan tidak menjadi kekerasan verbal tuh ntar Benar. jatuhnya. Karena nanti gue nggak kekerasan verbal, gue cuma komunikasiin doang. Nah itu gimana tuh? Kalau aku sama dia gitu. Sayang Jadi guys. bukan orang. Jadi kami tuh kayak ada waktu gitu loh buat aku pengen bicara deh, kayaknya ada sesuatu yang lagi terbesit di hati gitu. Jadi kayak sampaikan dengan tutur kata yang lemah lembut, yang benar sampai gitu sampai niatnya apa, tujuannya apa. Jadi kayak oh iya ternyata aku gini ya. Nah jadi lebih baik kita mengatakan sampai ke lubuk hatinya daripada kayak kekerasan seksual Ya, kekerasan verbal gitu. Jadi lebih sakit kan kalau verbal, apalagi bilang kamu nih ya gini nggak sampai hatinya. Seriusan. Oke, tapi parameter itu pun sulit untuk diukur ya Iya, kayaknya. kan dia mungkin butuh alat ukur yang lebih gitu. Biasanya sih kalau di psikologi itu kan ada asesmen, ada alat ukur. Nah itu yang dipakai buat mendiagnosis suatu gangguan gitu. Ada simptom-simptomnya juga. Oke, karena kalau tadi dilanjutin tuh ya terkait komunikasi yang halus yang lembut, nanti muncul lagi nih pernyataan wah itu mah manipulatif tuh gitu kan. Enggak, beda. Sulit Beda ya. dengan tutur kata yang lembut dengan manipulatif kan kebanyakan kebohongan ya kan. Kalau kita kasih tahu yang benar-benar yang kita rasakan tanpa adanya manipulatif itu sendiri, kan bisa tuh tutur kata kayak sebenarnya aku nggak suka kamu kayak gini gitu, kayak lebih lembut aja gitu, nggak tahu lah ya gimana. Iya. Pokoknya gitulah tutur kata gitu. Berarti parameter toxic relationship itu asalkan kita udah di hubungan yang stuck, nggak bisa berkembang. Nggak bisa berkembang tuh Oke, udah itu keluar. udah toxic ya, itu udah harus cabut aja Keluar. guys. Ya, udah. Oke, nah itu obrolan kita udah sangat compact ya sebenarnya. Aku udah dapat banyak banget knowledge juga dari Zara, tapi kita nggak mengakhiri di sini karena aku ada mini game sedikit, yaitu this or that. Jadi nanti aku akan menyebutkan 2 pilihan, nanti kamu harus pilih mau yang mana di antara keduanya. Aduh, deg-degan. Karena takut salah jawab ini. Oke, enggak. Ini gampang banget. Oke, yang pertama, kamu tuh tipe yang mengontrol atau dikontrol? Aku kayaknya tipe mengontrol bisa, dikontrol bisa. Waduh, gak bisa kamu harus pilih salah satu. Berarti dong. kayak lebih ngekontrol orang sih sebenarnya. Karena aku anak pertama, maksudnya bukan gimana ya, dari kecil tuh udah kayak kamu sebagai anak pertama gini-gini, harusnya kamu bisa kasih tahu adik kamu gini. Berarti kan udah dari kecilnya tuh kepribadiannya udah dibentuk gitu, memimpin gitu. Oke, berarti agak otoriter ya Zahra ini ya. Aku kayak kalau nggak suka yang ya udah. Ya udah, cut off ya. Oke. Kedua nih, mana yang lebih powerful menurut kamu? Kata-kata cuma aku yang ngertiin kamu, atau kamu tuh nggak bisa apa-apa tanpa aku? Aduh, cuma berat aku. ya. Iya. Ini Campers jangan ketawa-ketawa gitu dong. Jadi mungkin lebih ke gimana ulang lagi satu lagi. Mana yang lebih powerful nih? Cuma aku yang ngertiin kamu. Ini kata anggaplah ini kata pasangan kamu gitu. Cuma aku yang ngertiin kamu, atau kamu tuh nggak bisa apa-apa tanpa aku? Enggak, berarti aku milih yang cuma aku yang bisa ngertiin kamu. Karena kadang pasangan tuh nggak ada orang belakang nih, nggak ada yang pendukung, support dia. Jadi emang
kayaknya cuma aku yang bisa support kamu gitu. Aduh, enggak. Ya ini ya, karena pertanyaan atau pernyataan sih itu. Nah, itu deh kayaknya. Oke, tapi kalau ada orang yang ngomong kayak gitu sih, percayalah guys, di dunia ini tuh jutaan orang ya, jadi nggak mungkin cuma dia doang yang ngertiin kamu. Tapi kalau gitu. lebih sakitnya itu kamu nggak ada apa-apanya tanpa aku tuh, kayak jangan sampai mati hidup dengan kata-kata seperti itu. Soalnya kita bisa berdiri sendiri, ini aja kita bisa berdiri sendiri tanpa orang lain kan, berkembang juga bisa diri sendiri. Pokoknya cintai diri sendiri sih duluan. Love yourself. Oke, ketiga nih, kamu lebih pilih dikekang atau diinterogasi terus? Diinterogasi sih. Aku nggak suka dikekang. Oke, jadi kamu siap ya kalau ada pasangan kamu yang seperti wartawan bertanya terus gitu? Cuman dia cuek sih. Dia bukan cuek sih, kayak ya bukan. Tolong nih ayahnya Zara lebih diperhatikan ya. Enggak cuek, tapi dia tuh perhatiannya banget sih. Aduh. Oke, ini terakhir untuk menutup sesi podcast ya di hari ini. Kamu lebih pilih selingkuh atau diselingkuhi? Aduh, diselingkuhi sih. Karena selingkuh tuh jadi sifat tersendiri nantinya. Soalnya sekali mencoba selingkuh, itu seumur hidup bakal ada. Selingkuh tuh kan cari nyaman, nyari aman gitu kan. Pasti ada kayak, ih enak ya selingkuh punya 2 ayah gitu kan. Enggak, aku paling enggak. No, say no untuk selingkuh. Oke. Seneng banget hari ini bisa ngobrol hal-hal yang sangat-sangat berbobot sama Zara. Mungkin terakhir banget, kamu ada closing statement untuk orang yang sedang berada dalam hubungan toxic relationship? Benar. Sebenarnya kamu butuh komunikasi yang lebih baik untuk menjalin hubungan tersebut, karena dengan adanya komunikasi yang baik tersampaikan apa tujuan dari hubungan tersebut. Satu lagi, cintai diri kamu terlebih dahulu baru cintai orang lain, karena kalau kamu gak siap mencintai diri kamu, jangan pernah mencintai orang lain, karena itu akan menyakitkan diri kamu sendiri. Oke, berarti selalu prioritasin diri kita dulu ya sebelum ke orang lain. Oke, terima kasih Zahra udah mau aku ajak ngobrol, aku korek-korek gitu ya. Oke, buat Sobat Vokasia, jangan lupa untuk tetap saksikan segmen podcast ya di YouTube Vokasia, dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan mungkin kalau ada saran untuk ide-ide nanti kita podcastnya bahas apa lagi, boleh di komen. Terima kasih dan bye-bye. Podcast ya, podcastnya Vokasia.